Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi beberapa aplikasi pinjaman online yang tidak ada DC lapangannya dan juga yang tidak sebar data. Nah, buat teman-teman yang saat ini terjerat di pinjaman online, mungkin teman-teman sudah panik dan takut disebar data, takut didatangi DC. Nah, di video ini saya akan berbagi pengalaman teman-teman. Pengalaman tentang gagal bayar di pinjaman online yang aman, tidak ada DC, dan juga tidak ada sebar data. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja untuk aplikasi yang pertama yang aman, tidak ada DC lapangannya dan juga tidak ada sebar data, yaitu aplikasi EasyCash. Nah, di sini teman-teman ya, jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telah bayar di pinjaman online EasyCash, mungkin teman-teman sudah panik dan takut disebar data ataupun DC lapangan ya. Nah, di sini teman-teman, ini sesuai pengalaman, ini ada tagihan 19 juta tidak dibayar sampai sekarang. Untuk DC lapangan sejauh ini, sejauh keterlambatan ini aman, tidak ada DC-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini telah bayar di aplikasi EasyCash, kalian tenang aja, santai ya. Yang pasti kalau teman-teman telah bayar itu sudah pasti diteror, intinya ditakut-takuti seperti itu loh ya. Jadi aman ini, misalkan ini aplikasi yang saya punya ini gak aman ya sudah pasti saya infokan buat teman-teman. Kalau teman-teman gak percaya, kalian bisa cek video-video saya tentang EasyCash mulai dari telat awal sampai sekarang itu selalu saya update. Ya, aman, tidak ada yang datang. Oke. Kemudian untuk sebar data di EasyCash, apakah kalau telat bayar disebar data di aplikasi EasyCash? Jawabannya nggak ada. Cuman ada sih dari pihak penagih itu biasanya yang neror, nakut-nakuti gitu loh teman-teman. Kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar. Atau DC lapangan mau jemput dana ke rumah atau ke tempat kerja. Nah, itu yang bikin teman-teman panik. Sebenarnya itu hanya nakut-nakuti loh. Itu sejauh pengalaman saya untuk aplikasi cash ya. Nah, jadi aman untuk aplikasi EasyCash. Untuk hutang ya tetap dibayar sih. Wajib dibayar. Tapi kalau kalian nggak mampu, nggak ada dana, ya nggak usah takut meskipun gagal bayar. Salah satu contoh seperti ini. Ini aman sampai sekarang. Ya, ini sudah 3 tahun kalau nggak salah keterlambatannya. Ya, jadi aman ya untuk aplikasi yang pertama. Di aplikasi EasyCash aman, tidak ada sebar data ataupun DC yang datang ke rumah. Oke, kita lanjut untuk aplikasi yang selanjutnya yang aman, tidak ada DC lapangannya, yaitu aplikasi Bantu Saku teman-teman ya. Nah, sekarang juga banyak teman-teman subscriber saya ataupun penonton di channel saya yang gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Nah, aplikasi Bantu Saku apakah sebar data bang? Jawabannya nggak ada teman-teman, nggak ada sebar data. Cuman teman-teman kebanyakan kalau telat bayar itu takut dan panik ya. Apalagi dari pihak penagih biasanya nerornya seperti ini. Kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebarluaskan. Ya, terpaksa kontak-kontak yang ada di HP Anda saya hubungi semua. Nah, itu cuma nakut-nakuti, nggak bakalan terjadi dihubungi semua. Nah, intinya kalau telat bayar itu ya cara penagihan pinjol seperti itu, nakut-nakuti kalian agar kalian maksa cari dana talangan. Nah, seperti itu loh teman-teman. Jadi untuk aplikasi Bantu Saku sejauh ini nggak ada sebar data. Ini salah satu contoh nggak dibayar 15 juta ya. Sampai sekarang aman. Dan untuk DC-nya gimana bang? DC-nya itu nggak ada juga kok DC. Ya untuk aplikasi Bantu Saku nggak ada. Kalau ada ini sudah pasti saya infokan buat teman-teman. Aplikasi ini teman-teman, ini mulai telat dari 1 minggu sampai sekarang ini selalu saya update. Sampai sekarang aman kok ya. Aman sentosa. Gak ada yang datang ya, cuman kalau telat bayar sekitar 2 minggu 3 minggu itu dipastikan dapat WA, dapat email, hari ini tim kolektor mau jemput dana ke rumah, siapkan dana full. Nah, itu kan yang bikin teman-teman panik. Itu hanya nakut-nakuti loh teman-teman. Ya, gak usah takut ya, gak usah kepikiran lah, abaikan ya. Apa perlu dibalas kalau ada WA atau chat? Ya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mau balas silahkan balas. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pokoknya intinya kalian kuatin mental, itu aja sih saran saya buat teman-teman. Kalau saya memang nggak pernah takut, nggak pernah panik. Bahkan ada DC yang neror, saya teror balik. Ngapain ambil pusing, ya kan?
DC itu cuma nakut-nakuti kok. Kalau kita takut semakin ditakuti. Seperti itu DC pinjol itu teman-teman. Makanya kalian harus berani menghadapinya, nggak usah takut ya. Oke, kita lanjut untuk aplikasi yang selanjutnya ya. Untuk aplikasi yang aman, tidak ada sebar data ataupun DC lapangannya, yaitu aplikasi Uku. Nah, ini aplikasi Uku teman-teman ya. Aplikasi Uku ini ada tagihan sekitar 1 juta ya. 1,5 juta kalau nggak salah ini. Kita coba cek mana tagihan, belum dibayar nih. Ada tagihan, ini cicilan ya, percicilan ya. Mana tagihannya ini? Bayar sekarang. Semua pesanan selesai. Mana ini? Oh, nggak nampak teman-teman ya. Sebenarnya ini ada tagihan sekitar 1,5 juta ya. Sampai sekarang ini aman. Keterlambatan 268 hari. Sebar data nggak ada ya. Aplikasi Uku nggak ada sebar data. Cuman ya sama dengan yang tadi. Kalau telat bayar sudah pasti diteror, ditakut-takuti seperti itu ya. Ini nggak ada sebar data. DC lapangan juga nggak ada. Jadi buat teman-teman santai aja. Misalkan kalian diteror ya diamin aja. Nanti lama-lama berhenti kok. Seperti itu ya. Oke. Karena nggak kelihatan ya untuk tagihannya. Nah ini teman-teman ya. Nah totalnya kalau nggak salah ini 1,5 juta. Sampai sekarang belum dibayar. Aman. Ada DC nggak ada ya. Nih. Oke, kita lanjut teman-teman ya untuk aplikasi yang selanjutnya. Yang sampai sekarang ini aman, tidak ada DC lapangannya, yaitu aplikasi Finplus. Oke, kita coba cek aplikasi Finplusnya. Nih teman-teman bisa lihat aplikasi Finplus ya. Nih 3.356.000 belum dibayar, kemudian 9 juta sampai sekarang nggak dibayar juga, totalnya sekitar 12 juta. Sebar data nggak ada. Apakah DC-nya datang ke rumah atau ke tempat kerja? Nggak ada teman-teman. Sama ya, pasti teman-teman kalau telat bayar diteror, ditakut-takuti ya. DC hari ini mau jemput dana atau minta Sherlock, kirim video. Kemarin ada juga yang bertanya, Bang, apakah kalau kita telat bayar kontak-kontak kita akan dihubungi? Nggak ada yang dihubungi kok. Kalau kondar pasti dihubungi. Tapi kalau di luar kondar itu biasanya ada potensi teman-teman. Jadi misalkan teman-teman telat bayar di pinjaman online apa saja sih, apapun pinjolnya, biasanya memang ada potensi dihubungi di luar kondar atau di luar kontak darurat. Mungkin kalau ada 2 orang atau 3 orang, paling banyak 5. Nggak bakalan ke seluruh kontak kalian itu akan dihubungi, nggak. Jadi meskipun dari pihak penagih itu takut juga teman-teman. Jadi DC pinjol itu nakut-nakuti kalian. Kalau kalian takut semakin ditakut-takuti. Kalau contohnya seperti saya nggak takut, bahkan DC-nya yang takut gitu loh teman-teman. Jadi pinjol itu ya kalau telat bayar itu kalian diteror itu loh, ditakut-takuti. Itulah cara penagihan pinjol. Makanya buat teman-teman harus benar-benar kuat mental agar kalian tidak down gitu loh ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Bye-bye.